Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 9. Apakah kabarnya sehat semua? Alhamdulillah kita dapat berjumpa dan bertatap muka melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Nah, teman-teman, adik-adik siswa, jadi dalam pertemuan kali ini Bapak Guru atau saya akan memberikan materi tentang bagaimana cara mengembangkan bakat. Nah, tentunya kan sering sekali teman-teman siswa, teman-teman kakak-kakak, mbak-mbak, nah ini kan tidak asing dengan kata-kata bakat. Nah, kamu itu bakatnya apa sih? Saya bakatnya main bola, saya bakatnya berenang, saya bakatnya bernyanyi, dan lain sebagainya. Nah, dalam kesempatan ini, adik-adik, saya akan menjelaskan, saya akan memberikan tentang bagaimana cara mengembangkan bakat. Nah, saya di sini sudah menyiapkan PPT dan menggunakan media laptop dan juga proyektor agar supaya teman-teman bisa lebih memahami materi yang akan saya berikan. Nah, jadi cara mengembangkan bakat. Untuk yang pertama, kita masuk ke pengertian bakat. Sebenarnya apa sih bakat? Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Nah, jadi bakat itu tempo belajarnya sangat pendek tapi hasilnya sangat memuaskan. Contoh, seperti si A. Si A itu adalah mempunyai keahlian atau mempunyai bakat mendesain. Nah, dia proses belajar untuk mahir dalam mendesain itu tidak lama, tapi hasilnya sangat memuaskan. Nah, itu adalah pengertian dari bakat. Kemampuan dasar belajarnya itu temponya sedikit, tapi hasilnya memuaskan. Nah, contohnya seperti belajar kaligrafi. Cukup 1, 2, 3 hari dengan tempo yang pendek, tapi dia bisa memberikan hasil yang sangat luar biasa. Nah, berarti orang tersebut bakat dalam membuat kaligrafi. Contohnya seperti itu. Nah, contoh seorang bakat melukis akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan lukisnya dibanding seorang yang kurang berbakat. Walaupun dia tidak berbakat, dia bukan bawaan lahir, tapi dia juga bisa menguasai, tapi dengan relatif tempo yang panjang dan lama. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya, perlu dimengerti. Dan semua orang itu pasti memiliki bakat tersendiri. Kita tidak boleh mengejas, tidak boleh menguncil-kuncilkan, memeta-metakan. Karena kita itu hidup di dunia pasti karena adanya perbedaan. Adanya perbedaan itu adalah indah. Nah, kalau tidak ada perbedaan itu maka tidak indah. Contoh seperti teman-teman di kelas ini, seumpamanya semua bakatnya main bola semua. Main bola semua bakatnya. Kan nggak indah, tapi kalau ada yang bakatnya main tenis, ada yang bakatnya melukis, bakatnya menyanyi, bakatnya menggambar, berenang. Nah, itu kan dia bisa bertukar informasi, bertukar cerita. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman kelas 9. Kita lanjut. Bakat itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama adalah bakat umum dan yang kedua adalah bakat khusus. Nah, bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang memiliki. Setiap orang bisa memiliki. Contohnya kecerdasan. Nah, kecerdasan itu setiap orang bisa memiliki. Asalkan dia mau belajar, asalkan dia mau sekolah, pasti pintar. Rajin pangkal pandai, rajin pangkal pintar.
Ada pepatah Jawa yang mengatakan, bisa itu ala terbiasa. Orang berbakat itu, selain dia juga bawaan, dia juga karena terbiasa, membiasakan diri. Berlatih terus, 1 kali, 2 kali, gagal, berlatih lagi. Bakat mengedit video, 1 kali, 2 kali, 3 kali, jelek, masih jelek, terus belajar terus. Bisa karena terbiasa. Nah, sedangkan pembagian bakat yang nomor 2 adalah bakat khusus. Nah, bakat khusus itu apa sih? Bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus. Artinya tidak semua orang memiliki. Misalnya seni, pemimpin, penceramah, dan olahraga. Nah, bakatnya menjadi pemimpin. Contohnya seperti Soekarno. Dia itu selalu menjadi pemimpin. Di mana-mana dia menjadi pemimpin. Ketika dia masih muda menjadi pemimpin. Dia sudah tua menjadi pemimpin. Itu adalah bakat khusus yang tidak semua orang memiliki bakat tersebut. Nah, itu namanya bakat khusus. Setiap orang memiliki keunikan masing-masing, teman-teman. Memiliki passionable masing-masing yang apabila dikembangkan, apabila digali, dia akan menemukan bakatnya dan menjadi karirnya. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman kelas 9 ini yang sudah akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA sederajat. Nah, harus mulai mempersiapkan karirnya melalui menggali potensi yang ada pada dirinya. Ya, salah satunya adalah bakatnya. Lanjut, teman-teman. Selain itu, bakat khusus yang lainnya. Bakat khusus yang lain itu seperti bakat secara verbal. Dia bisa berbicara di depan umum, seperti saya yang sedang melakukan recording ini, berceramah. Bakat verbal, dia menyusun kata-kata untuk dikeluarkan itu dengan mudah. Nah, jadi kalau dia mau berbicara itu tidak hanya plek-plek di otaknya, tapi langsung ceplas-ceplos, teratur, terarah, rapi, tidak menyakiti hati orang lain. Bakat numerik, bakat skolastik, bakat abstrak, bakat mekanik, bakat relasi ruang, bakat untuk mengamati, bakat kecepatan, ketelitian, bakat bahasa. Nah, jadi itu adalah bakat khusus, bakat selain umum dan khusus. Yang selanjutnya adalah minat. Pasti bakat itu gandengannya dengan minat. Saya nggak bakat main poli, tapi saya minat untuk mengambil bal poli. Nah, itu contohnya seperti itu ya, teman-teman. Mungkin kita masuk ke pengertian. Minat adalah suatu proses yang tatap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada suatu yang diminati dengan perasaan senang dan rasa puas. Jadi minat itu adalah apabila dia melakukan sesuatu hal, dia akan senang dan akan merasakan puas apa yang telah dia lakukan. Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada satu pikiran tertentu. Jadi dapat disimpulkan, minat ialah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Nah, jadi ketika harapan, terus pendirian, prasangka, rasa takut atau senang itu dijadikan satu untuk sebuah kegiatan, nah itulah namanya minat. Nah, minat itu beda dengan bakat. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis minat. Minat itu ada 2 jenis menurut Gainford. Minat vokasional merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Sedangkan minat avokasional yaitu minat yang memperoleh kepuasan atau hobi. Minat profesional, minat keilmuan, seni, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa baca slide yang saya tampilkan ini. Sedangkan minat avokasional yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya peluang, hiburan, apresiasi, ketelitian, dan lain-lain. Nah, terus bagaimana cara
mengembangkan bakat dan minat, yang pertama adalah faktor intern atau faktor internal, faktor bawaan, faktor genetik, faktor kepribadian. Di mana ketika dia memang bawaannya sudah bisa mensinkronkan antara bakat dan minat, maka teman-teman kelas 9 ini perjalanan karirnya itu akan lebih mudah. Sedangkan faktor eksternal, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial yang sangat mempengaruhi. Di dalam lingkungan keluarga, bagaimana cara keluarga dia mendidik. Di dalam lingkungan sekolah, bagaimana gurunya mendidik. Di dalam lingkungan sosial, bagaimana sosialnya membentuk karakter dari seorang siswa tersebut. Nah, bagi teman-teman yang ingin menghitung bakatnya, apa sih bakat yang Anda miliki, silahkan klik tombol di atas, ting di sini ya. Selanjutnya adalah cara mengembangkan bakat dan minat. Ketika teman-teman kelas 9 ini sudah mengetahui apa yang ada pada diri teman-teman, bakat apa yang sudah terkandung dalam diri teman-teman, langsung dikembangkan. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Cara mengembangkannya adalah, bakat adalah suatu kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Bakat ini dapat berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus. Bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita karir, dapat juga dijadikan sebuah profesi atau jabatan si pemiliknya bila berkesempatan untuk dikembangkan. Nah, jadi teman-teman, bakat ini dapat berkembang tampak menonjol bila mana didukung dengan latihan secara terus-menerus. Orang bisa itu karena terbiasa. Ketika sudah minat, saya minat dengan dunia YouTube. Nah, saya bakat dalam abstrak, dalam editing. Nah, maka harus dilakukan secara terus-menerus, secara teratur dan terarah, mempunyai konsekuensi. Saya harus begini, harus begini. Nah, itulah nanti bakat yang akan berkembang sesuai dengan minatnya. Nah, mungkin teman-teman hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi teman-teman sedikit video dari saya tentang praktek bimbingan klasikal di dalam kelas, yaitu tentang masalah mengembangkan bakat di kelas 9. Bagi teman-teman yang ingin mendownload RPL yang materinya tadi saya utarakan, silahkan di-download, linknya ada di deskripsi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini menjadi inspirasi para mahasiswa bimbingan konseling dan juga para guru BK. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Apabila ada kekurangan dalam video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Pasti saya baca. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.